Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addal amanati illa ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basyira. An-Nisa 58. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, fajar kali ini adalah fajar ke-9. Semoga kita tetap dalam rahmat Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, puasa Ramadan adalah proses panjang yang dijadikan Allah SWT sebagai salah satu bentuk pembelajaran bagi umat Islam dalam rangka menumbuh kembangkan amanat dalam kehidupannya. Substansi puasa secara terminologi memiliki arti menahan diri dari makan dan minum di siang hari, serta dari semua aktivitas yang dapat membatalkan puasa tersebut. Puasa adalah amanah yang dititip percayakan Allah SWT kepada manusia untuk ditunaikan dengan sempurna dan penuh tanggung jawab. Karena itu dibutuhkan tenaga ekstra dan perjuangan berkelanjutan dalam menjaga tumbuh kembangnya sikap amanah itu. Sebagai ilustrasi, ketika seseorang sedang dalam keadaan sendiri di tempat yang sepi, jauh dari orang lain, dalam kondisi lapar, haus, dan tubuh yang sangat lemas, maka dapat saja orang itu membatalkan puasanya dengan makan dan minum. Karena hal itu tidak akan diketahui oleh orang lain ketika dia makan dan minum. Maka orang tersebut tidak diketahui kalau dia telah melakukan hal-hal yang telah merusak keabsahan puasa. Sebab hanya dia sebagai pelaku dan Allah SWT yang tahu. Oleh karena itu, seseorang senantiasa wajib berusaha untuk tetap berpuasa, baik ketika dia dalam kondisi sendiri atau di tengah keramaian. Sebagai substansi amanah yang harus dipertahankan dengan penuh tanggung jawab melalui proses pembiasaan dalam bentuk ibadah puasa, ketika amanah ini disia-siakan, hakikatnya dia telah mengkhianati kepercayaan Allah yang telah diamanatkan kepadanya. Sikap amanah seharusnya menjadi ikon penting dan identitas utama bagi setiap mukmin dalam mengemban tugas-tugas kekhalifahan di muka bumi ini. Namun faktanya, kadar keimanan seseorang baik pada tataran kualitas maupun kuantitas sangat fluktuatif, mengalami pasang surut. Kondisinya tidak stabil, kadang pasang, kadang surut. Al-aman yazid wa yanqus. Ibadah puasa Ramadan merupakan salah satu ibadah yang memiliki peran penting, paling dominan dalam mengemban sikap amanah dan tanggung jawab. Karena itu pada prinsipnya dapat dikatakan sebagai kepatuhan seorang hamba dalam menjalankan ibadah puasa merupakan indikator puncak keikhlasan dalam beribadah dan menghamba kepada Allah. Tidak ubahnya dengan kita para pimpinan di Asia. Ketika amanah telah disampaikan di pundak kita, dengan adanya proses pengukuhan pimpinan, berarti kita sanggup mengemban amanah itu. Dan mau tidak mau, to be or not to be, harus konsisten dalam melaksanakannya.
baik ketika bertugas sendiri atau bersama-sama, saat dilihat orang lain atau tidak, dihargai oleh orang lain atau tidak. Sebab penghargaan yang tertinggi itu mutlak dari Allah semata. Sikap amanah yang berusaha dibangun melalui ibadah puasa juga mengandung makna as-sidqu, jujur dan benar. Orang jujur dan berkata benar adalah orang yang selalu menampilkan kepribadian dirinya sesuai apa adanya dan tidak menampilkan kepribadian orang lain. Ketika berbicara, selalu menyampaikan sesuai dengan kondisi sebenarnya tanpa menambah, mengurangi, ataupun menutupi. Puasa dan amanah dapat dilihat dalam dua perspektif, yakni yang pertama sebagai ajang pelatihan kesehatan mental dan pikiran secara spiritual. Kedua, sebagai media ampuh untuk internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter ke dalam masing-masing untuk menjadi bagian dari proses kepemimpinan dan respon kemanusiaan. Puasa pada dasarnya menciptakan ragam karakter yang utama sebagai prasyarat pimpinan yang ideal. Oleh karenanya, sebagai misi ibadah puasa, maka karakteristik pemegang amanah termanifestasi dalam nilai-nilai ketakwaan sebagai buah ritual puasa yang kemudian dapat diaktualisasi secara real. Semoga kita termasuk di dalamnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya sampaikan pada Fajar ke-9 ini. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang seikhlasnya. Semoga puasa di 1445 Hijriah kali ini Allah berkenan menyematkan derajat kita sebagai insan yang mutakin. Nasru minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.